habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursyalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatih. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Di pagi yang cerah ini, mari kita perbanyak bersyukur. Di pagi yang cerah ini, ketika kita bangun tidur, mari kita perbanyak untuk berpikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya kita sudah pernah mengalami kematian sementara. Kematian di dunia ini yang sifatnya sementara, yaitu tidurnya orang. Tidurnya seseorang, kemudian bisa bangun tidur. Ini merupakan suatu rahmat hidayah yang luar biasa. Yang harus perlu kita syukuri. Nikmat suatu hal, nikmat fitriyah yang harus kita syukuri. Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita banyak bersyukur seperti ini, insya Allah kita akan diberikan suatu rezeki lagi berlimpah ketika kita bangun dari tidur kita. Ingat, kalau kita melihat orang tidur, kita ingat seharusnya kita ingat dengan apa yang dinamakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ketika kita melayat orang itu, kita melayatmu mengantarkan jenazah, maka jenazah itu merupakan suatu hal yang dinamakan objeknya. Jenazah orang yang mati. Kita tidak mikir, pernahkah kita berpikir, siapakah calon selanjutnya, calon jenazah, calon mayit? Ya, mereka ini yang melayat. Ini adalah calon-calon mayit. Nantinya. Cuma bedanya satu. Ada yang kematian husnul khotimah, ada yang kematian su'ul khotimah. Bagaimana kondisinya? Wah, si fulan itu, Uzet, itu meninggal ketika dia tidur, meninggal enak sekali dia. Husnul khotimah. Belum tentu. Jangan-jangan dia karena tidurnya tidak banyak doa, nggak baca doa. Akhirnya apa? Tidurnya apa? Kalau orang Jawa katakan itu adalah kelindian. Ditekan barang suatu hal karena tidak berdoa, tekan sama iblis sampai mati. Bisa jadi. Karena apapun bentuknya, kematian husnul khotimah pun su'ul khotimah itu terbentur dengan hanya Allah saja yang tahu. Berdasarkan dengan amaliyah-amaliyah yang kita punya. Jadi amaliyah yang kita lakukan, bagaimana kondisi amal kita selama di dunia, dan ini nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak ketika masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Ingat, umur seseorang nggak ada yang tahu. Ketika kita umur 40 sudah peringatan, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Sebentar lagi dipanggil kita nggak tahu. Umur 50 merupakan suatu kesempatan lagi untuk bisa tubuh ilal taubatan nasuha. Umur 60 lagi kesempatan lagi. Mentok-mentoknya nanti umur 70, 80 sudah ahe-ahe. Namun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
juga berwasiat. Coba meninggalkan pesan. Bagaimana orang itu mau tidur. Pesan Rasulullah SAW kepada umatnya ketika hendak mau tidur. Maka apa yang dilakukan? Pertama adalah sebelum tidur, khatamkan Al-Quran dulu. Waduh, berat sekali Uzet. Sebelum tidur suruh ngatamin Al-Quran dulu. Al-Quran 130 juz suruh ngatamin. Sebelum tidur. Sebelum tidur harus mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah dulu. Coba sekarang yang pertama dulu. Sebelum tidur kita harus khatamkan Al-Quran. Bagaimana caranya supaya kita tiap hari ngatamin Al-Quran? Allah tidak akan pernah membebankan hambanya kalau emang itu berat buat hambanya. Apalagi umat Muhammad. Umat kekasih Allah. Pasti Allah berikan suatu hal yang terbaik. Maka sebelum tidur khatamkan Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara baca Al-Ikhlas 3 kali. Cukup itu aja. Pesan Rasulullah SAW ketika Anda mau tidur, khatamkan Al-Quran dulu dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Khatam Al-Quran. Ini pertama. Kita bisa, harus bisa. Jadi tadi tidak jadi membaca Al-Quran 130 juz, namun dengan cara membaca Al-Ikhlas 3 kali. Pesan yang kedua, sebelum tidur harus mendapatkan syafaat dari Nabi. Caranya bagaimana? Otomatis caranya dengan kita membaca bersolawat 3 kali. Bersolawat 3 kali. Solawat apa Ustaz? Solawat apa aja? Yang penting antum ikhlas. Karena amalan-amaliyah yang ketika dibaca dalam kondisi apapun tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan apa? Amalan sholawat. Ketika batal tidak wudu dibaca tetap diterima oleh Allah. Ketika kita berada di jalan tetap diterima oleh Allah. Ketika kita sambil kerja tetap diterima oleh Allah. Ketika kita dalam hadas besar tetap diterima oleh Allah. Amalan apa? Ini zikir sholawat ini. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi yang pertama, khatamkan Al-Quran dengan cara membaca Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, sebelum tidur harus mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dengan baca sholawat 3 kali. Yang ketiga, jangan tidur dulu sebelum seluruh muslim ridho kepadamu. Caranya dengan apa? Kita harus minta ridhonya dulu semua muslim, umat muslim yang ada di dunia ini. Kita mendapatkan ridhonya. Yaitu dengan cara membaca istighfar 3 kali. Baca astaghfirullahaladzim. Lebih baik lagi dikompletin. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Sebelum tidur. Tidak perlu kita soal satu-satu, tidak. Kita sebelum tidur baca ini ingin mendapatkan ridho dari semua muslim. Kemudian yang keempat, jangan tidur dulu sebelum antum haji dan umroh. Masya Allah. Setiap hari kita harus haji dan umroh dulu sebelum tidur. Tapi bukan kita berangkat haji dan umroh itu tidak. Namun kita hanya membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd 3 kali. Coba dari 4 tadi, 4 pesan baginda Rasulullah SAW, bisakah kita jalankan? Bisa. 500% bisa, karena ini merupakan amaliyah yang bagus. Kenapa? Ketika kita tidur, kalau kita menjalankan apa yang disunahkan ini oleh baginda Rasulullah SAW buat umatnya, insya Allah kematian kita akan menuju kematian yang husnul khotimah. Jadi ingat yang pertama, membaca sebelum tidur, baca, khatamkan Al-Quran dengan baca Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian sebelum tidur kita membaca apa yang dinamakan bersolawat, syafaat. Untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, baca sholawat 3 kali.
Ketiga, sebelum tidur kita harus mendapatkan ridho semua muslim yang ada di dunia ini. Dengan cara apa? Baca istighfar 3 kali. Yang terakhir, sebelum tidur kita harus menunaikan ibadah umroh dan haji. Dengan cara apa? Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. 3 kali. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita senantiasa ingat dengan apa yang Rasulullah SAW suri tauladankan buat kita, dengan apa yang kita selalu mempelajari sunnah-sunnah Rasul, maka suatu ketika Rasulullah pun juga menanti kita di Telaga Kautsar. Rasulullah pun juga akan menunggu kita ketika yaumul kiamah, menyelamatkan kita. Buktinya apa? Bukti otentiknya apa? Lisan kita. Untuk apa lisan kita? Bersolawat terus. Maka pentingnya ketika kita bersolawat, pentingnya untuk kita mendapatkan syafaat. Tidak usah kita berkecil hati. Kalau kita mau tahu seperti ini seakan-akan dunia, bagaimana pikiran kita tentang dunia? Fata morgana. Tidak bisa kekal abadi selamanya. Sedangkan diibaratkan ketika kita mampir dunia hanya sebatas minum seteguk air kemudian kita pergi lagi. Waktu yang begitu sempit, waktu yang begitu dikit, kita gunakan minum air susu yang sebanyak-banyaknya. Di dunia ini baru kemarin kayaknya kita umur berapa? Umur kemarin kayaknya kita masih main kecil waktu masa kecil. Kita masih ingat main glodokan, main segalanya. Sekarang tahu-tahu sekarang kita sudah umur berapa? Pada umur 60, ada yang umur 50, ketawa-ketawa aja. Ada yang temannya sudah dipanggil oleh Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih belum mendapatkan panggilan, bukan belum mendapatkan panggilan, nunggu giliran. Ketika kita menunggu giliran, gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Untuk apa? Tubu illallah taubatan nasuha. Untuk apa? Wasari'u illa magfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah untuk mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Penting jika kita menjadi hamba Allah yang lil muttaqin, yang takwa. Orang yang takwa itu bagaimana? Dijawab sama surat Al-Imran. Sama surat Al-Imran ayat 134. Apa jawabannya? Alladzina yunfiqu fis-sarai wad-dharai. Orang yang takwa adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya dalam keadaan suka menginfak. Dalam keadaan duka tetap berinfak. Dalam keadaan senang berinfak. Dalam keadaan susah berinfak. Terus bersodakoh, sodakoh. Rata-rata kalau kita suruh sodakoh, mikir. 5 kali mikir. Tentang babakan sodakoh, takut. Takut apa? Takut kita ngeluarin sodakoh. Alladzina yunfiqu fis-sarai wad-dharai. Itu yang pertama. Yang kedua, wal adi minal ghaidha. Orang yang bisa menahan hawa emosinya. Di jalan, dimanapun. Bisa menahan hawa emosinya. Otomatis hamba Allah yang sabar. Dan jadi orang yang sabar adalah suatu hal pegangan yang susah sekali. Wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga, wa'afininan nas, yaitu orang yang suka maafkan kesalahan terhadap sesamanya. Meskipun kita pernah dicaci maki, meskipun kita dalam kondisi pernah diolok-olok, difitnah, digibah, kita tetap harus bisa memaafkan. Coba kalau kita bisa seperti ini, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, pesan Rasulullah SAW ketika hendak mau tidur kita jalankan. Pesan-pesan yang lain kita jalankan. Insya Allah kita akan digolongkan kematian yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Alangkah baiknya apapun yang kita langkahkan, apapun yang kita inginkan, ini senantiasa jangan sampai menginginkan segala sesuatu yang berada di luar tatanan-tatanan apa yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat umat baginda Rasulullah SAW. Janganlah kita meminta segala sesuatu yang terlalu over. Yang tidak seharusnya. Kadang-kadang Allah akan kabulkan. Kadang-kadang Allah akan tolak. Semua itu pasti ada segala sesuatu yang ada di balik semua ini. Yakinlah husnudon bahwa Allah maha segalanya. Dan kita ingat segala sesuatu yang kita lakukan tetap berpatokan pada sunnah Rasul.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita. Kita hamba Allah yang banyak dosa, maka mari kita bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya masyaallah nabi walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulu rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.